Jadi ya dia bawa penyakit itu ke rumah. Saya sih cuman bisa sedih, kecewa, dan sempat marah sih waktu itu sama dia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dihimpun sejak 2009 hingga 2022, ibu rumah tangga adalah pengidap HIV/AIDS terbanyak kedua dengan jumlah 19.581 jiwa. Ida Farida salah satunya. Ia merupakan ibu rumah tangga yang mengidap HIV karena tertular dari suami pertamanya. Mungkin ya dulunya dia sering berganti-ganti pasangan karena dianya juga seller listriknya. Jadi dia bawa penyakit itu ke rumah. Saya sih sempat kecewa dan sempat sedih waktu itu sama dia. Kok bisa-bisanya gitu dia menularkan HIV ini ke saya? Tapi saya mau bilang apa? Orang dia waktu itu masih jadi suami saya kan? Diskriminasi pun pernah dialami Ida. Sama saudara juga pernah waktu itu mengalami diskriminasi, di mana saya dipisahkan kamar mandinya. Waktu itu juga saya masih sama dia, dan itu membuat saya sangat kecewa sih sama dia. Kenyataan pahit ini sempat meruntuhkan semangat hidupnya, namun keluarga menjadi motivasinya. Pemilihan lingkungan yang tepat mendukungnya menjalani pengobatan dengan teratur. Virus HIV di tubuhnya dapat diperkecil hingga tidak terdeteksi. Ida kini hidup dengan sehat dan tengah mengandung dari suami keduanya yang merupakan sesama pengidap HIV. Ida menjalani program agar anak yang dilahirkannya kelak terbebas dari virus HIV. Stigma masih menjadi penghambat pendeteksi dini penyakit ini. Padahal, jika semakin banyak penderita HIV yang menyadari dirinya terdampak, penyebarannya dapat di-stop. Dr. Willy selaku dokter penyakit dalam Rumah Sakit Sangkaralus mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah membantu dengan adanya pelayanan HIV/AIDS di puskesmas dan pemberian obat gratis. Namun, stigma masih menjadi kendala baik dari masyarakat maupun staf kesehatan. Tapi memang kendala sosial yang masih menjadi penyebabnya adanya stigma dan juga diskriminasi dari orang-orang sekitar. Dan hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk menanggulanginya. Karena pada akhirnya pun masalah ini tidak bisa terselesaikan meskipun adanya sarana namun tidak digunakan secara maksimal. Maka dari itu, yang perlu dipahami dan yang paling penting itu adalah penularan cairannya secara langsung ya. Sedangkan untuk kontak sosial seperti makan bersama, kemudian bersalaman atau bahkan berpelukan itu tidak menjadi sumber penularan. Dr. Wina mengatakan, seorang Oda bisa hidup layaknya orang biasa. Hanya saja, yang berbeda tetap minum obat setiap harinya. Ida menjadi bukti nyata pejuang HIV selama 7 tahun yang mampu bangkit dan melanjutkan hidup. Yang diperlukan hanyalah beri mereka harapan dan kesempatan. Atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.
hingga 10 tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, di tahap ini pengidap sudah menularkan infeksi kepada orang lain. Tahap ketiga, yang pertama, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari dan merasa lelah setiap saat sampai sulit bernafas. Ketiga, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Kelima, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Keenam, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Nyamuk bisa menularkan HIV. Saya HIV positif. Hidup saya sudah berakhir. Mudah untuk mengetahui seseorang HIV positif. Penderita HIV tidak bisa memiliki anak. Seseorang bisa tertular HIV dengan berada di sekeliling orang yang HIV positif. Pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, tidak bergonta-ganti pasangan seks. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang ketiga, menghindari penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang untuk menghindari penyebab penularan HIV/AIDS. Yang keempat, rutin melakukan screening HIV. Yang kelima, terbuka terhadap pasangan. Dan yang terakhir, yaitu keenam, mengenali faktor penyebab dan gejala penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit yang membahayakan. Penyakit ini dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama, hubungan seksual. Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual merupakan cara yang paling umum. Orang yang berhubungan seks dengan banyak pasangan atau yang terlibat dalam perilaku seksual bebas memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi HIV/AIDS. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Orang yang menggunakan jarum suntik yang sudah terkontaminasi oleh darah yang terinfeksi HIV/AIDS memiliki resiko tinggi terkena virus ini, dan biasanya cara penularan ini terjadi pada pengguna narkoba. Yang ketiga, dari ibu ke anak. Seorang ibu yang terkena HIV dapat menularkan virus pada bayinya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Namun, dengan pengobatan dan perawatan yang tepat akan menurunkan resiko penularan ini. Dan yang terakhir adalah melalui transfusi darah. Apakah HIV/AIDS dapat disembuhkan? HIV merupakan infeksi virus yang menetap seumur hidup. Apabila seseorang terinfeksi HIV, maka selama hidupnya akan terinfeksi oleh virus tersebut. Sedangkan AIDS merupakan stadium akhir dari HIV. Seseorang yang terinfeksi oleh virus HIV maupun AIDS maka tidak dapat disembuhkan selama hidupnya. Namun, dapat dikurangi risiko dari infeksi virus tersebut melalui pengobatan secara rutin. Tetap semangat untuk para Oda. Ingat bahwa ada cinta, dukungan, dan harapan di sekitarmu. Dengan kekuatan, semangat, dan ketekunan membuat setiap langkahmu menjadi sumber inspirasi banyak orang. Kalian kuat, kalian luar biasa. Jangan pernah merasa sendiri dalam setiap langkah. Oda juga sama seperti kita manusia
biasa, dan mereka layak diperlakukan setara. Di mata Tuhan pun, semua manusia dianggap sama. Lantas apa yang menyebabkan sesama manusia menjauhi dan menganggapnya berbeda? Mari rangkul Oda dengan cinta dan kasih sayang. Beri mereka harapan dan yakinkan bahwa kita semua sama.